Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Mahardika Salsabila dengan NIM 107 kelas 1E Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai fonotaktik yang merupakan mata kuliah fonologi yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Cut Nuraini, SPD, MPD dengan NIP tertera. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu fonotaktik. Fonotaktik adalah penggabungan huruf atau bunyi bahasa dengan mengurutkannya sehingga terbentuknya suatu kata yang bermakna. Fungsi fonotaktik itu sendiri agar memperjelas pengucapan bahasa guna mengurangi ambiguitas. Baik, kita bahas pada kata dasar 4 huruf. Di sini sudah ada kata bata yang merupakan penggabungan dari beberapa huruf, yaitu huruf B, A, T, dan A. Cara pengucapannya ada yang seperti bata, lalu ada ebata, lalu ada juga bata. Jika kita lihat pengucapan yang jelas itu tertera pada poin pertama atau cara pengucapan yang pertama, yaitu bata. Lalu selanjutnya yaitu ada kata bola yang terdiri dari 4 huruf yaitu B, O, L, dan A. Cara pengucapannya ada yang bola, lalu ada ebola, dan ada juga bola. Cara pengucapan yang benar yaitu bola. Selanjutnya ada kata dasar lebih 4 huruf. Di sini sudah ada kata masak yang terdiri dari huruf M, A, S, A, dan K. Cara pengucapannya ada yang masak, lalu ada masak, ada juga masak, dan ada masak. Cara pengucapan yang benar yaitu tertera pada cara pengucapan yang kedua, yaitu masak. Lalu selanjutnya ada kata lemari yang terdiri dari 6 huruf yaitu L, E, M, A, R, I. Cara pengucapannya yaitu lemari, lalu ada lemari, lalu ada lemari, lalu ada almari. Cara pengucapannya benar yaitu ada pada poin pertama, lemari. Selanjutnya di fonotaktik juga kita belajar mengenai imbuhan asing. Di sini sudah ada imbuhan dari bahasa Sanskerta, yang dimana di sini sudah ada imbuhan awalan. Saya ambil contoh di sini imbuhan maha, diikuti oleh kata siswa sehingga menghasilkan kata mahasiswa yang artinya orang yang belajar di perguruan tinggi. Selanjutnya yang kedua ada imbuhan pra diikuti oleh kata sejarah sehingga menghasilkan kata prasejarah yang artinya ilmu yang mempelajari zaman kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Selanjutnya yang ketiga ada imbuhan panca diikuti oleh kata indra sehingga dibaca panca indra yang artinya alat perasa manusia yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa tubuh, dan pengecap. Selanjutnya untuk imbuhan akhiran di sini ada imbuhan wan diikuti oleh kata sastra sehingga menghasilkan kata sastrawan yang artinya seseorang yang ahli dalam sastra atau bisa disebut pengarang. Lalu ada juga imbuhan wati yang diikuti oleh kata karya sehingga menghasilkan kata karyawati yaitu sebutan untuk seorang perempuan yang bekerja pada suatu perusahaan. Di sini juga ada imbuhan man yang diikuti oleh kata seni sehingga menghasilkan kata seniman yang artinya orang yang memiliki bakat dalam seni dan berhasil menciptakan dan mengembangkan seni.
Selanjutnya, untuk imbuhan asing ada imbuhan dari bahasa Inggris yang diawali atau imbuhan awalannya yaitu ada imbuhan anti diikuti oleh kata alergi sehingga menghasilkan kata anti-alergi yang merujuk pada sesuatu yang mencegah dan mengendalikan alergi. Lalu ada imbuhan pro yang diikuti dengan kata demokrasi yang menghasilkan kata pro-demokrasi, yaitu suatu seruan setuju pada sistem demokrasi yang berpihak pada rakyat. Lalu ada imbuhan sub diikuti oleh kata sektor yang menghasilkan kata subsektor, yaitu suatu sektor yang merupakan bagian dari sektor besar. Selanjutnya untuk imbuhan akhiran di sini sudah ada imbuhan is diikuti oleh kata jurnal menghasilkan kata jurnalis, yaitu orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di media massa cetak atau elektronik atau sering kita kenal yaitu wartawan. Selanjutnya ada imbuhan if yang diikuti oleh kata respons menghasilkan kata responsif, yaitu sesuatu yang bersifat cepat tanggap. Lalu ada imbuhan isasi yang diikuti oleh kata global sehingga menghasilkan kata globalisasi, yaitu proses masuk ke lingkup dunia yang luas. Selanjutnya ada imbuhan isme yang diikuti oleh kata teror yang menghasilkan kata terorisme, yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, yang dimana ini merupakan hal yang bersifat negatif. Selanjutnya untuk imbuhan asing ada imbuhan dari bahasa Arab yang diawali atau imbuhan awalannya itu ada imbuhan bi yang diikuti oleh kata adab sehingga menghasilkan kata biadab yang artinya tindakan yang tidak berperilaku sopan dan baik. Hal ini merujuk pada sesuatu yang negatif. Selanjutnya untuk imbuhan akhiran ada imbuhan yang diikuti oleh kata ustaz menghasilkan kata ustazah, yaitu panggilan untuk seorang perempuan yang mengajarkan ilmu agama. Selanjutnya ada imbuhan wi yang diikuti oleh kata dunia menghasilkan kata duniawi, yaitu sesuatu yang bersifat mendunia. Lalu ada imbuhan in yang diikuti oleh kata hadir menghasilkan kata hadirin, yaitu sebutan bagi yang hadir. Lalu ada imbuhan iyah yaitu diikuti oleh kata ilmu menghasilkan kata ilmiah, yaitu ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kata berimbuhan depan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada imbuhan untuk kata lihat menghasilkan kata melihat, yaitu aktivitas menggunakan mata untuk memandang, menonton, dan menilik hingga mengetahui yang dilihatnya. Selanjutnya ada imbuhan diikuti oleh kata alas sehingga menghasilkan kata dialas, yaitu artinya diberi alas. Selanjutnya ada imbuhan diikuti kata cuci sehingga menghasilkan kata mencuci, yaitu membersihkan dengan memakai air atau barang cair biasanya dengan sabun seperti mencuci piring, mencuci baju, dan sebagainya. Lalu ada imbuhan diikuti oleh kata lari menghasilkan kata berlari, yaitu metode yang digunakan oleh makhluk dengan menggerakkan kemampuan kakinya, baik itu binatang, manusia, mereka semuanya bisa melakukan aktivitas berlari. Selanjutnya ada imbuhan diikuti oleh kata latih menghasilkan kata terlatih, yaitu pandai atau berkemampuan karena sering dilatih. Selanjutnya ada imbuhan diikuti oleh kata tinggi menghasilkan kata setinggi, yaitu sesuatu yang memiliki ketinggian lebih. Selanjutnya ada imbuhan diikuti oleh kata tani yang menghasilkan kata petani sehingga artinya
itu orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Selanjutnya ada kata berimbuhan belakang bahasa Indonesia. Yang pertama ada imbuhan kan diikuti oleh kata jalan menghasilkan kata jalankan, yaitu melakukan, melaksanakan, atau membuat sesuatu bergerak atau berjalan. Lalu ada imbuhan akhir i diikuti oleh kata datang menghasilkan kata datangi, yaitu mendatangi seseorang atau tempat. Lalu ada imbuhan akhir an diikuti oleh kata makan menghasilkan kata makanan, yaitu segala sesuatu yang dapat dimakan. Selanjutnya ada imbuhannya yang diikuti oleh kata milik menghasilkan kata miliknya, yaitu menyatakan bahwa sesuatu adalah milik orang lain atau benda lain. Selanjutnya akan membahas tentang kata berimbuhan depan belakang bahasa Indonesia. Di sini sudah ada imbuhan awal me, imbuhan akhirnya kan, yang diikuti oleh kata rasa menghasilkan kata merasakan, yaitu membiarkan, menjadikan, merasa, atau merasai. Selanjutnya ada imbuhan awal di, imbuhan akhir kan, yaitu diikuti oleh kata kerja menghasilkan kata dikerjakan, yang artinya suatu pekerjaan dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya ada imbuhan per, imbuhan awal per, selanjutnya ada imbuhan akhir an, diikuti oleh kata jalan menghasilkan kata perjalanan, yaitu artinya kepergian atau perihal bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada kata se, maaf, ada imbuhan se dan juga nya yang diikuti oleh kata lama menghasilkan kata selamanya, yang artinya sesuatu yang tidak ada batas waktunya atau bisa dibilang kekal. Baik, cukup sekian untuk penjelasan materi fonotaktik dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.